Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menyedihkan yang datang dari Dusun 6, Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sana tinggallah seorang pria yang bernama Purnomo, yang kala itu berusia 50 tahun. Purnomo sendiri adalah seorang pria yang lahir dan menetap di Kabupaten Musi Banyuasin. Di perjalanan cintanya, Purnomo yang bekerja sebagai supir ini menikahi seorang wanita yang sangat ia cintai pada waktu itu. Dari pernikahannya, ia diberkahi dengan 3 orang anak yang semuanya adalah laki-laki. Kehidupan rumah tangga yang dilalui oleh Purnomo dan istri seketika berubah tatkala di tahun 2013. Sang istri mempunyai ide untuk mengangkat seorang anak. Keputusan atau ide itu mencuat dikarenakan alasan sang istri yang ingin punya anak perempuan. Juga alasan lainnya adalah anak-anak mereka yang kesemuanya adalah laki-laki sudah besar-besar semuanya. Istri Purnomo saat itu rindu akan situasi menjadi ibu yang memiliki bayi. Selain itu, keputusannya untuk mengangkat seorang anak juga dikarenakan faktor usia yang rentan jika harus kembali mengandung. Maka pilihan untuk mengangkat anak adalah sebuah pilihan yang tepat pada saat itu. Di tengah segala doa dan harapan yang selalu dipanjatkan, kabar baik itu kemudian hadir tatkala seorang kerabat dekat Purnomo memberikan info jika ada orang tua yang bersedia menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Saat itu orang tua si bayi berasal dari Pulau Jawa. Singkat cerita, setelah menjalani segala proses administrasi dan hal-hal yang lain, resmilah Purnomo dan istri memiliki anggota keluarga baru. Bayi mungil itu mereka beri nama Indah Rumana. Kehadiran Indah di tengah-tengah keluarga Purnomo seperti membawa hal baru, semangat baru, dan harapan baru. Namun sayang di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, istri Purnomo dikabarkan meninggal dunia. Meninggalkan orang-orang yang ia cintai dan termasuk juga si kecil Indah yang lagi lucu-lucunya. Hal itu menjadi pukulan yang berat bagi Purnomo, dikarenakan selain ia harus kehilangan sang istri tercinta, ia juga bingung harus kemana dan bagaimana ia rawat bayi mungil itu. Sementara pekerjaannya tak bisa ia tinggalkan. Demikian setelah sepeninggalan istri tercinta, Purnomo kemudian menitipkan anak tersebut kepada neneknya atau orang tua dari mantan istrinya untuk dirawat dan dibesarkan. Biarlah Purnomo sendiri yang akan membiayai segala kebutuhannya. Singkat cerita, setelah hidup sendiri sebagai seorang duda di tahun 2018, Purnomo lalu memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita yang ia cintai tentunya. Orang itu bernama Ramini. Purnomo menikah dengan Ramini di saat Indah berusia 5 tahun, dan saat itu ia masih dirawat oleh neneknya. Di tengah-tengah kehidupan barunya sebagai pasangan suami istri, Purnomo dan Ramini merasa kesepian jika hidup hanya berdua saja di rumahnya. Mereka sepertinya butuh teman untuk menemani hari-hari mereka di rumah yang mereka tinggali. Lalu dikarenakan Purnomo yang memiliki anak angkat yang ia titipkan di rumah mantan mertuanya, maka pilihan untuk mengambilnya kembali adalah pilihan yang menurutnya sangat tepat. Dikarenakan mungkin hadirnya Indah nanti bisa membawa berkah tersendiri bagi Purnomo dan Ramini. Indah singkatnya kembali kepada ayah angkatnya yang kala itu telah berdua dengan ibu tirinya. Saat Purnomo mengambil kembali Indah, umurnya sudah 11 tahun. Ia duduk di bangku kelas 6 SD. Tanpa diduga, Indah tumbuh menjadi anak yang penurut, baik, dan terlihat tidak macam-macam. Jelaslah sifat itu adalah seperti yang Purnomo dan Ramini harapkan. Indah juga menjalani hari-harinya dengan penuh semangat saat tinggal bersama sosok yang 11 tahun lalu memintanya untuk mengadopsinya. Kegiatan yang ia jalani sehabis pulang sekolah biasanya bermain bersama teman-temannya dan mengaji. Sepertinya Indah lama-lama terbiasa jika harus jauh dari sosok nenek atau orang tua mantan istri Purnomo yang telah membesarkannya dari kecil. Namun semuanya seketika buyar, runyam, dan hancur. Ketika di pagi itu, tanggal 12 September tahun 2023 atau 4 bulan setelah Indah kembali ke Purnomo. Seperti biasa di hari itu sekira jam 6 pagi, Ramini terbangun dari tidurnya dan segera beranjak menuju kamar Indah. Hal itu biasa ia lakukan di hari-harinya untuk membangunkan Indah untuk pergi ke sekolah. Ia ketuk pintu kamar Indah 1 kali, tak ada jawaban. Ketukan kedua, tidak ada respon.
Rasmini lalu mencoba membuka pintu kamar Indah, namun terkunci. Ia pun panik, segera ia panggil Purnomo yang kala itu masih ada di kamar tidur. Teriakan Ramini yang panik membuat jantung Purnomo serasa mau copot. Segera ia bangkit dari kasurnya dan menghampiri Ramini yang kala itu sedang panik. Setelah mendengar penjelasan dari Ramini, Purnomo segera menuju kamar Indah. Ia ketuk-ketuk, ia gedor-gedor, namun hasilnya tetap tak ada jawaban. Masih diselimuti rasa panik, Purnomo kemudian mendobrak pintu kamar Indah hingga pintu itu rusak sejadi-jadinya. Di dalam kamar, kemudian Purnomo menemukan pemandangan yang sungguh menyakitkan hatinya pada saat itu. Betapa tidak, saat itu ia melihat Indah terbaring terlentang di atas kasur dengan mulut dan mata terbuka, badannya dingin dan kaku. Ya, Indah ditemukan tak bernyawa di pagi tanggal 12 September tahun 2023. Mengetahui hal itu, Purnomo yang sangat mencintai Indah menangis sejadi-jadinya. Ia tumpahkan segala kesedihannya dengan berteriak, meraung-raung, dan merengek hingga pingsan. Teriakan keras dan raungannya terdengar hingga mengundang para tetangga datang ke rumahnya. Para tetangga kemudian bertanya-tanya, "Ada apa, Pak? Kenapa Indah bisa sampai begitu?" Purnomo saat itu tidak bisa menjawab, dikarenakan kesedihan itu menjadi pukulan yang sungguh telak yang mengenai jantung hatinya. Selamat jalan Indah, doa kami bersamamu. Meninggalnya Indah secara mendadak membuat saya yang tinggal di desa Purwosari gempar. Mereka seakan-akan tak percaya akan meninggalnya anak ceria yang baik itu. Purnomo mengatakan bahwa Indah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Kerumunan warga yang memadati rumah Purnomo itu turut pula mengundang petugas kepolisian yang kebetulan saat itu hadir berkat laporan dari seorang warga desa Purwosari. Saat itu pihak polisi yang memeriksa tubuh Indah menemukan beberapa kejanggalan yang terdapat di tubuhnya, termasuk posisi tubuh Indah yang tidak khas seperti orang yang meninggal akibat bunuh diri. Dan untuk mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Indah, polisi kemudian dengan persetujuan pihak keluarga minta izin untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait temuan tersebut. Dan dari hasil autopsi yang kemudian rilis, terungkaplah penyebab meninggalnya Indah. Saat itu pihak kepolisian yang telah menerima dan mempelajari hasilnya langsung saja memanggil Purnomo dan Ramini, tentu untuk dimintai keterangan terkait penyebab meninggalnya Indah. Polisi mencurigai bahwa pelaku adalah orang dekat Indah. Namun ungkapan itu dibantah mentah-mentah oleh Purnomo, dikarenakan ia sendiri yang mendobrak pintu kamar Indah di pagi itu kala ia ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Dan setelah menjalani proses pemeriksaan secara intensif, barulah terungkap dalang dibalik meninggalnya Indah. Saat itu polisi langsung saja menetapkan Purnomo dan Ramini, orang tua angkat Indah, sebagai tersangka utama. Semuanya terungkap di proses interogasi dan persidangan. Jadi begini. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sekayu yang dimulai sejak bulan Desember tahun 2023 itu menghadirkan kedua terdakwa, yaitu Ramini dan Purnomo. Juga di persidangan itu dihadirkan pula sejumlah saksi. Dalam akuannya yang dibeberkan di muka persidangan, Ramini mengaku bahwa dirinya lah yang menghabisi nyawa Indah di malam tanggal 11 September tahun 2023. Di malam itu selepas Indah pulang mengaji, ia sempat dimarahi oleh Ramini dan Purnomo. Amarah kedua orang tua angkat Indah disebabkan oleh karena ditemukannya sebuah konten dewasa di handphone milik Indah yang diduga orang dalam foto itu adalah Indah sendiri, di mana katanya foto itu sempat viral dan tersebar. Dugaan tersebut tentu disanggah oleh Indah, dikarenakan menurutnya Indah tidak pernah menggunakan handphone untuk hal-hal yang buruk. Lagi pula handphonenya ia pakai di dalam rumah saja, yang secara ketat tentu diawasi penggunaannya oleh Ramini dan Purnomo. Di malam itu saat Indah disidang oleh Ramini dan Purnomo, hadir pula Febrianto. Ia adalah kerabat dekat dari keluarga Purnomo. Saat itu Febrianto lah yang sempat mengecek kepada siapa saja foto-foto itu telah tersebar. Saat itu ia hanya menemukan satu nomor saja yang dicurigai sebagai penerima konten dewasa itu. Namun saat ia coba untuk menghubunginya, nomor itu tidak aktif. Bahkan pesan yang terkirim hanya checklist satu saja. Puncak amarah Purnomo di malam itu berakhir ketika ia membentak Indah untuk segera masuk ke dalam kamar dan tidur. Sementara Indah sudah berada di dalam kamar, kemudian Purnomo mengantarkan Febrianto untuk pulang. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh, hanya berjarak tempuh 10 menit saja.
Singkat cerita, setelah Purnomo mengantarkan Febrianto dan sampai di rumahnya, kemudian Purnomo menghampiri Ramini dan berkata, "Mah, kalau anak itu bikin malu, habisi saja." Ramini yang kaget tentu saja menolak perintah dari sang suami saat itu. Penolakan dari Ramini lah yang kemudian membuat Purnomo mengancam. "Mau nggak? Kalau nggak mau, kamu saya ceraikan." Demikian setelah menerima ancaman tersebut, Ramini yang takut kemudian membuka hatinya untuk menerima perintah dari Purnomo sang suami. Saat itu Purnomo menyarankan menggunakan bantal untuk membekap hidung dan mulut Indah agar mudah dan tidak berisik. Segera setelah Ramini menerima perintah itu, ia bergegas menuju kamar miliknya dan mengambil bantal yang biasa ia pakai untuk sandaran kepalanya. Sementara Ramini tengah bersiap-siap dengan aksi mautnya, Purnomo kala itu juga bergegas meninggalkan rumahnya dan menuju rumah kawannya untuk sekedar mengobrol saja. Setelah Ramini siap dengan alat dan mentalnya, kemudian ia arahkan langkah kakinya menuju kamar Indah yang pada saat itu tengah tertidur dengan lelap. Ia dekati tubuhnya, ia tindih kaki Indah dengan kakinya, dan tanpa babibu, bantal yang ada di tangannya, ia bekapkan ke wajah Indah tanpa ampun. Ramini terus saja menahan jalur nafas Indah, walau tangannya terus saja berontak untuk melepaskan diri dari cengkraman itu. Saat itu Indah pun meronta-ronta, dikarenakan ia sepertinya hampir kehabisan nafas. Setelah 5 menit Ramini bekap jalur napasnya, Indah seketika lemas, lunglai, dan tak lama kemudian ia pun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita. Demikian setelah Ramini berhasil menghilangkan nyawa Indah, ia segera kembali ke kamarnya, meletakkan bantal yang baru aja ia pakai untuk membekap. Setelah itu ia kembali ke dalam kamar Indah. Dan dari sinilah Ramini kemudian menyeting TKP agar seolah-olah meninggalnya Indah disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan dihabisi oleh orang lain. Di depan kamar Indah, ia mengambil sebuah speaker dan 1 buah hanger pakaian. Lalu dengan kedua alat itu, Ramini berusaha untuk memasukkan tangan dan kepalanya dari ventilasi udara kamar Indah. Saat itu usaha Ramini adalah mengaitkan grendel kamar melati dengan bantuan hanger yang ia pegang saat itu. Speaker ia pakai untuk menjangkau ventilasi. Setelah berhasil, ia pun kembali ke kamarnya dan tidur. Lalu tak lama kemudian, menyusul Purnomo kembali pulang ke rumahnya sekitar jam 4 subuh. Sebelum Purnomo melanjutkan tidurnya, ia sempat bertanya terkait aksi yang ia perintahkan di malam tadi. Ramini hanya berkata, "Semuanya beres." Berbeda dengan akuan yang disampaikan Purnomo di hadapan persidangan. Dalam akuannya, ia sanggah semua perkataan yang disampaikan oleh Ramini. Ia mengatakan bahwa ia tak pernah sama sekali memerintahkan Ramini untuk menghilangkan nyawa Indah. Namun semuanya tampaknya sia-sia ketika saksi-saksi lain juga dihadirkan di hadapan persidangan kala itu. Purnomo tak pernah seujuk-ujuk itu datang ke rumah tetangganya yang bernama Juminga. Dan biasanya kunjungan Purnomo hanya 1 atau 2 jam saja. Namun saat itu, di malam Ramini menghilangkan nyawa Indah, Purnomo datang jam 9 malam dan baru pulang jam 4 pagi. Itu jarang sekali terjadi. Selain itu, ketika tubuh Indah ditemukan pertama kali olehnya, Purnomo terlihat menangis dengan penuh kepura-puraan. Air matanya tak terlihat. Sementara itu, Ramini saat itu hanya terlihat mondar-mandir saja. Di akhir persidangan, Purnomo masih saja bersikeras bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam peristiwa yang membuat Indah meninggal dunia. Di persidangan pembacaan vonis, hakim kemudian telah sampai pada keputusan akhirnya. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan anak tirinya sendiri yang telah terdakwa besarkan dari kecil. Maka atas segala perbuatan yang telah dilakukan baik oleh Purnomo dan Ramini, kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup kepada keduanya. Semoga dengan vonis itu bisa sangat mengganjar para pelaku dengan kejahatannya. Dan untuk keluarga korban, saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir